Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17 dengan judul Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yesus mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu kepadamu, tapi engkaulah yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Allah berkati bertingkat di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan yang hadir hari ini sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus boleh berbicara di hati setiap kita, tidak sibuk dengan makanan-makanan di rumah yang membuat terlambat dan juga tidak hadir. Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dibaptis Yohanes. Tapi tema kita GMII secara menyeluruh memberikan tema Yesus dibaptis. Itu artinya bahwa kita akan melihat konteks dari cara pandang tentang Yesus dibaptis dari sisi penulis. Penulis kitab Matius pasti Matius, dia mantan pemungut cukai. Ketika kita tanya atau kita dengar mantan pemungut cukai, berarti kita pasti berpikir dia Sakeus. Ternyata dia bukan Sakeus. Dia adalah pemungut cukai, orang Lewi yang ada di Matius 9 ayat 9 yang Yesus ajak supaya ikut bersama Yesus. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Itu artinya tugas khusus yang mau Yesus sampaikan kepada Matius dan masuk di dalam bilangan 12 murid. Kalau Sakeus berbeda. Sakeus ini ada di pohon. Cerita sekolah minggu. Sakeus ada di pohon. Dan Sakeus memberikan makna bagi kita bahwa kuasa pertobatan mengubah hidup. Itu Sakeus. Berbeda dengan si pemungut cukai, yaitu orang Lewi ini, si Matius. Matius menuliskan kisah di Injil Matius. Kenapa dia menuliskan ini? Salah satunya terjadi yang namanya transformasi dalam hidupnya. Transformasi yang dia rasakan adalah perubahan ketika Yesus ajak ikut dalam program besar Allah. Sehingga tema utama dalam kitab ini adalah kasih karunia dan undangan pertobatan. Kasih karunia dan undangan pertobatan. Kalau Sakeus, pertobatan yang mengubah hidupnya. Sakeus berbeda dengan orang Lewi. Orang Lewi menyadari bahwa dia mengambil bagian dalam rencana agung atau rencana besar Allah bagi dunia. Sehingga hanya dengan kata "ikutlah aku", dia seperti dihipnotis, dia ikut Yesus. Waktu dia ikut Yesus, dia menuliskan kitab Injil ini pada 70 tahun sampai 80 tahun. Tahun 70 sampai 80 setelah Yesus bangkit. Artinya apa? Terjadi transformasi rohani di dalam diri dia. Murid-murid akan mengalami kuasa yang luar biasa membawa mereka tidak lagi takut menghadapi dunia, dan sangat radikal ketika Yesus bangkit. Dan Matius salah satunya. Sehingga dia menuliskan kitab Injil
rencana Allah. Ketika Yesus ajak kita, ayo ikut aku, jangan banyak kata. Tuhan, beta ada bikin mamasa di rumah, beta belum balik ayam, beta belum bikin sambal, tunggu dulu. Ketika diajak masuk dalam rencana agung Tuhan, ada sesuatu yang sementara Dia siapkan bagi kita. Kitab ini juga mencerminkan pandangan teologis yang sangat mendalam. Kenapa pandangan ini sangat mendalam? Karena fokus pada bagaimana Yesus memenuhi nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama, Hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah nubuatan yang luar biasa, penggenapan yang sementara dan sudah dikerjakan Allah lewat Yesus. Jadi Matius, si pemungut cukai, mantan pemungut cukai, sekarang jadi murid Yesus. Dan dia melayani Tuhan, dia tercatat Injil, cerita kisah tentang Yesus. Dia mewakili murid-murid yang lain. Dan ketika kita membaca dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17, muncul pertanyaan kita dengan konteks ini. Apa sih yang menjadi latar belakang sehingga Matius menuliskan tentang Yesus dibaptis? Apa yang menjadi pola pikir dia selain dari Markus, Lukas, dan Yohanes? Yesus dibaptis kembali lagi berakar pada tujuan teologis yang sangat mendalam, yang menunjukkan apa? Menunjukkan identitas Yesus menggenapi penggenapan Perjanjian Lama, yaitu Mesias, Sang Anak Allah. Yang kedua, Yesus memiliki rencana agung, rencana besar untuk menyelamatkan dunia ini. Dan yang ketiga, Yesus pun melibatkan Bapak, Ibu, dan saya ambil bagian dalam proyek agung ini. Jadi bukan tunggalnya Dia. Dia butuh kita sebagai bagian dari proyek agung ini. Sehingga kita tidak tidur-tidur dengan kasih karunia-Nya. Kita tidak biarkan kasih karunia berkembang sehingga kita sibuk dengan apa yang kita buat. Tapi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk mengambil bagian dalam proyek besar ini. Penulis ini menyusun Injil yang dia tulis ini untuk siapa? Dalam Matius, kitab Matius ini lebih utama kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi harus paham tentang pribadi Yesus. Yesus datang ke dunia, tujuan Yesus apa di dunia ini, dan apa yang Yesus kerjakan. Dan bagi kita pembaca kedua setelah kitab ini ditulis, Bapak, Ibu, dan saya, Matius orang yang dipilih dan dipakai oleh Allah untuk mengambil bagian menyampaikan berita ini lewat tulisannya juga. Dan beta pun juga hari ini dipakai Tuhan menjadi bagian dalam proyek agungnya, menyampaikan isi hati Allah bagi jemaat. Dan kalau setiap kita tutup telinga terhadap Roh Kudus yang berbicara, karena sementara ingat-ingat di luar sana, kita akan mengalami ketertinggalan dalam proyek agung ini. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia dengan misi besar. Misi yang Dia lakukan pertama merendahkan diri. Dia harus tinggal di kandang yang hina, di rahim seorang yang bukan pejabat. Dan proyek yang kedua yang dilakukannya setelah dia dewasa menurut tradisi, di usia 30 tahun adalah usia matang untuk menunjukkan bahwa dia harus berkarya dan bekerja. Maka Yesus pakai tradisi Yahudi kuno besar. Dia tampil
dari Galilea menuju ke Turun. Maka ada kata yang namanya Makkah. Kata Makkah ini dia pakai bahasa Yunani tote. Ada potato, penyedap bumbu masak, ya. Brokoli. Sedangkan ini tote. Demikianlah selanjutnya. Artinya apa? Kata maka di sini menunjukkan ada sesuatu yang sudah dikerjakan. Demikian adalah rangkuman setelah kisah ini. Apa yang dikerjakan sebelum apa? Yohanes Pembaptis dipercayakan untuk membuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis dipakai oleh Allah untuk membuka jalan bagi Yesus. Dia dikenal sebagai nabi terakhir. Dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlangsung sampai kepada Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan sampai pada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi-nabi pada zaman sekarang. Sudah terakhir digenapi dalam perjanjian lama. Kemudian sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan terhadap orang banyak dan memaksakan dirinya masuk di dalam. Jadi yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Tugas dia buka jalan, bukan lain. Tugas dia sampaikan pertobatan dan pengampunan dosa, tidak ada yang lain. Itu tugasnya. Dia ada di padang belantara, lalu dia turun gunung. Tugas dia sampaikan berita keselamatan ini untuk buka jalan bagi Yesus. Pertobatan, pengampunan dosa, medianya baptisan. Maka tugas dari Yohanes Pembaptis adalah dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Bertobat dari semua dosa yang kita lakukan. Dalam ayat 6, 8. Dan sementara dilakukan di sungai Yordan. Dilakukan di sungai Yordan. Maka kata maka adalah kata penghubung. Penghubung kemudian atau selanjutnya. Artinya bahwa penulis atau Matius menyusun Injil ini untuk menunjukkan kepada pembaca kita hari ini, untuk memahami rencana penyelamatan Allah, ya, memahami bahwa kita pun juga ikut proyek dari Allah ini dan menyatakan identitasnya sebagai Mesias. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya untuk menghapus dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah orang-orang berdosa. Itu tanda bahwa dia harus bertobat. Tapi kenapa Yesus mau dibaptis? Yesus tanpa dosa, manusia sejati tanpa dosa. Tapi Yesus membiarkan dirinya mengambil bagian, menjadikan dirinya berdosa, supaya dia bisa menebus hidup kita. Karena Allah itu tidak terjangkau dan terjangkau, sehingga dia harus pakai casing kita. Dia harus mati supaya kematian itulah yang membunuh dirinya. Karena tidak bisa kematian bunuh Allah.
Jadi kematianlah yang membunuh manusia. Dalam ayat 13 dimulai dari sikap Yesus terhadap nubuatan. Apa sikap Yesus? Tindakan Yesus. Tindakan yang Yesus lakukan, maka datanglah. Kata datanglah menunjukkan sikap kerendahan hati dan ketaatan Yesus terhadap Allah. Kata datanglah menggunakan kata Yunani paraginomai, artinya kesengajaan dan kesungguhan. Jadi ini sesuatu yang sengaja, bukan tidak sengaja. Oh, tidak sengaja Yesus datang karena lihat rame-rame ada yang dibaptis. Tidak. Ini unsur kesengajaan. Kenapa? Karena Yesus datang untuk menggenapi rencana. Yesus taat kepada Bapaknya. Perjalanan yang Yesus tempuh dari Galilea menuju ke Yordan untuk 4-5 hari. Kalau hari ini ada pada kita disuruh jalan, pasti lebih dari 4-5 hari. Kenapa? Foto-foto dulu. Lihat tempat-tempat yang perlu untuk difoto-foto. Akhirnya makan waktu. Yesus punya tujuan jelas. Dia datang untuk menggenapi rencana. Jadi Yesus memposisikan dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Bagian dari umat manusia apa? Harus dibaptis karena dosa-dosa mereka. Yesus memposisikan dirinya sebagai yang paling berdosa, yang paling rendah. Dari pertama waktu dia lahir sudah paling rendah. Berikutnya sebelum terjun pelayanan harus ada di daerah area yang paling rendah lagi, yaitu akan masuk dengan kehidupan manusia-manusia yang antri dibaptis. Karena dosa mereka banyak, Yesus membelokkan dirinya pada bagian itu. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya sebagai pendosa, supaya kita yang berdosa ini mampu ditebus oleh diri. Karena manusia mampu tebus manusia, maka Yesus harus jadi manusia supaya dia tebus hidup kita. Karena kematian tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Dia harus jadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati. Karena kita adalah manusia yang sudah diusir dari kasih karunia pada waktu itu. Lalu ketika dia datang, ayat berikutnya masih di ayat yang sama, kata dari Galilea ke Yordan. Apa maksudnya? Dari Galilea ke Yordan, Yesus datang bukan supaya ikut rame, tapi Yesus datang dengan tujuan yang jelas. Dia datang dengan ketepatan waktu-waktunya dia, bukan waktu manusia. Yang kedua, waktu dia datang dia punya tujuan jelas. Jadi siapa yang membaptis anaknya ada tujuan. Yang dilakukan oleh Yesus semua punya tujuan. Karena Yesus datang ke dunia bukan shopping. Yesus datang ke dunia bukan supaya dia review dunia
Yordan. Awal dari bangsa Israel menjalani penggenapan janji. Yohanes diberikan kepercayaan untuk menggenapi nubuatan para nabi. Dengan apa? Menerima baptisan. Dalam Matius 3 ayat 3, seorang yang berseru di padang untuk mempersiapkan jalan untukku. Jadi dia berseru supaya apa? Supaya kita persiapkan jalan. Tuhan mau masuk di hati kita. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan, sementara berseru kepada jemaat supaya bertobat, meninggalkan hidup yang lama di tahun 2024, masuk di tahun 2025 dengan pegang pada janji-janji penggenapan Allah dalam diri kita. Ada banyak jemaat yang bilang sebicara saja aku yang jalan. Maka hambatan yang paling besar untuk menggenapi rencana Allah adalah melihat pada diri sendiri bahwa kita tidak layak, pada kita sudah dilayakkan oleh Allah. Makanya di dalam ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia. Ingatkah kita Petrus pun melakukan hal yang sama? Yohanes dimulai dengan kata tetapi. Tetapi artinya ketidaksesuaian. Ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak boleh, ada sesuatu yang tidak biasanya. Kata penghubung tetapi dipakai. Jadi Yesus yang saya baptis ini orang-orang berdosa. Kok Yesus yang tidak berdosa menurut dia? Yang dia tahu Yesus itu Mesias, kenapa harus dia yang baptis? Yesus yang harus baptis dia, maka dia mencegah kamu. Sehingga kata mencegah dia pakai kata diekolien. Artinya apa? Sungguh-sungguh menghambat, sungguh-sungguh menghalangi. Jadi mencoba berulang-ulang kali supaya Yesus jangan baptis dia. Bukan hanya bilang Tuhan yang baptis kita, tapi berulang-ulang kali memohon dengan kesungguhan, Tuhan jangan baptis, biarkan Engkau baptis kita. Dia mencoba. Dari sisi dia benar secara manusia, tetapi dia mencegah rencana Allah terjadi dalam hidup manusia. Peristiwa ini pun juga pada Petrus. Dikatakan Yesus, ia harus pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia harus menderita, dia harus dicambuk, dan dia harus mati di sana. Tapi Yohanes waktu dengar siksaan itu, dia menegur keras Yesus. Lalu dia berkata, jangan. Dia menarik Yesus ke samping. Dia mencoba menghalangi. Tapi apa yang Yesus lakukan? Menyala iblis. Karena di dalam diri dia, iblis yang ada di dalam dirinya. Yang bicara itu bukan dari Roh Kudus, tapi dari si jahat yang mencegah rencana Allah terjadi dan penggenapan yang terjadi dalam hidup manusia. Petrus berusaha menghalangi karya keselamatan itu, tapi Allah mengatakan menengking dia. Demikian pula dengan Yohanes. Dia berpikir bahwa dia tidak layak. Ketika Yesus mengajak kita masuk dalam pekerjaannya, seringkali kita mengatakan saya tidak layak, saya orang berdosa, saya tidak bisa melakukan pelayanan, saya banyak kesibukan, saya punya ini dan itu, saya harus menanggung keluarga, saya harus bekerja. Yesus kasih apa? Saya ada di dunia, Yesus di sorga. Kita sementara menghalangi kegenapan rencana Allah dalam diri kita. Allah sementara bekerja untuk apa? Untuk Allah
kita dapat terpuaskan. Orang yang mau biarkan kegenapan rencana Allah terjadi, dia biarkan Allah bekerja dengan cara Allah, bukan cara kita. Cara Allah bukan cara kita. Karena rencana dan tujuan Allah beda. Dia pergi dari Galilea ke Yordan. Artinya apa? Peralihan dari perbudakan akan dosa kepada hubungan kasih karunia dengan Allah. Sehingga di dalam tujuan Allah, Allah punya tujuan. Tujuannya Yordan pertama. Yang kedua tujuannya Yohanes. Karena ada kata ke Yordan, kepada Yohanes, ada dua tujuan yang Allah lakukan sebelum terjadi pembaptisan. Yordan menanjak menunjukkan bahwa adanya peralihan dari kehidupan lama kepada penggenapan janji Allah. Yohanes yang menyatakan bahwa kehidupan kita yang sudah lama, yang sudah dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Kita hidup dalam hukum Taurat, segala sesuatu berorientasi kepada hukum Taurat, sehingga hidup di bawah hukum perhambaan. Tetapi Allah memberikan penawaran hubungan kasih karunia sampai detik ini. Dari ulang-ulang berbuat kesalahan, ada Yesus yang masih terus mengampuni. Tapi jangan jual kasih karunia. Kalau satu kali dapat pukul, sudah bisa bangun. Kasih karunia masih berlangsung, masih. Dulu saya bisa, dekat-dekat mati. Saya ada pakai bilang kata lancar, langsung mati. Maka Yesus kan, sehingga peralihan itu terjadi. Sebelum dibaptis terjadi peralihan. Ketaatan harus diawali dengan rasa takut akan Tuhan, di mana ketaatan dan kerendahan hati harus menjadi bagian hidup orang percaya. Ketaatannya apa? Taat kepada apa yang Tuhan bilang. Saya usah hitung untung rugi dengan dia. Saya usah buat proposal dengan Tuhan. Saya usah jual beli dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang tunduk, taat. Orang mau bilang apa di sana kalau dia belum bicara dengan taat? Kalau dia belum kasih apa yang kamu minta, berdoa, dia akan punya cara buat bagi kita. Bukan minta-minta, bukan buat cari-cari supaya orang datang mengasihani kita. Segala sumber adalah Yesus. Berdoa sampai dia berikan sesuai dengan caranya. Itu ketaatan. Maka taat punya kuasa lebih besar daripada pengorbanan. Berdoa sampai waktu Tuhan. Karena Tuhan memproses masing-masing kita dengan caranya dia, bukan caranya manusia. Walaupun manusia masih melihat kita sebelah mata, tapi ketika Yesus lihat kita, cuek saja. Kita masih dalam pergumulan melakukan itu karena Allah sementara menunggu penggenapan itu terjadi dalam hidup. Jangan selalu bilang saya layak, menghina karya penyelamatan Yesus yang dia teriak sudah selesai. Sehingga doa-doa kita sudah tidak seperti pengemis. Makanya dia kasih ganti status kita dari hamba menjadi anak. Karena hamba itu minta-minta, butuh pengasihan. Tapi status anak, dia tahu dia punya, dia minta dengan iman. Maka minta dari Tuhan. Engkau berikan dan engkau sudah menyediakan. Saya percaya pasti terjadi dengan waktumu. Karena itu kehendaknya dia. Bukan meminta Tuhan seandainya ini bagaimana
dilakukan, dikejar, dicapai. Semuanya berdasarkan keinginan. Karena demikianlah kita menggenapi rencana. Saya senang dengan kata kita. Artinya apa? Allah libatkan Bapak Ibu dan saya masuk dalam rencana besar Allah. Untuk apa? Menggenapi rencananya. Apa penggenapan rencana Allah? Manusia-manusia di luar sana belum kenal Yesus. Artinya apa? Kita bawa jiwa dengan motivasi kasih. Berarti kita harus mengasihi sesama manusia. Allah mengajarkan Dia dan Bapa adalah satu. Itu berarti kita dengan sesama pun juga harus satu. Tidak boleh ada saling iri, sikut menyikut. Lihat orang lebih baik, kita boleh iri. Bukannya kita bekerja, bukannya kita capai dengan meminta pertolongan Tuhan, kenapa kita harus sewa dengan orang lain? Ketika lihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, lihat prosesnya. Sementara dia memulih sampai dia bisa sukses. Maka setiap kita punya marketplace yang Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakan itu, kelola itu. Artinya Yohanes pun turut ambil bagian dalam karya penggenapan rencana keselamatan. Dan saya percaya, saya juga masuk dalam rencana keselamatan. Kenapa? Bisa berdoa, berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan. Apakah Bapak Ibu tidak? Semua kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang masuk dan mengambil bagian dalam penggenapan rencana. Karena kata menggenapkan adalah play role. Arti kata play role itu sendiri artinya memenuhi atau menggenapi. Artinya menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Yang belum selesai. Proses belum selesai. Waktu Yesus lahir belum selesai, masih panjang. Baptisan adalah awal pembukaan pertama untuk Yesus terjun dalam pengorbanan. Kalau lahir itu kasih yang luar biasa tanpa batas yang Dia biarkan dunia ini. Yang kedua, kata menggenapkan artinya menyempurnakan, artinya menyelesaikan suatu peristiwa atau keadaan. Dialah yang menyelesaikan itu. Yang ketiga, melaksanakan atau menuntaskan. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 kata menggenapkan, Yesus mengatakan Yohanes hendak menyelesaikan, Yesus hendak menyelesaikan atau memenuhi kehendak Allah dalam rencana keselamatan. Dan ini adalah langkah awal rencana keselamatan. Karena Allah akan melalui awal dibuka dari sesudah Dia dibaptis. Jadi ini bisa sebelum Dia dibaptis. Sikap kerendahan hati dan ketaatan pada penggenapan nubuat. Dan kemudian Dia melibatkan kita ambil bagian dalam rencana itu. Sehingga cangkupan dari penggenapan rencana Allah, Dia menderita, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia akan turun menjadi. Itu penggenapan rencana. Dan sudah terjadi? Sudah. Makanya setiap kita melakukan perjamuan kudus, ingat tubuhnya sudah ditebus bagi kita. Segala penyakit sudah ditebus. Tidak perlu bawa nota di apotek supaya tebus obat. Karena darahnya, tubuhnya tebus lewat lukanya. Lukanya adalah obat yang paling mujarab yang memberikan penyembuhan total dalam diri kita. Makanya waktu sakit, klaimkan, bicara sama Tuhan bahwa Tuhan tubuhmu telah disiksa, dikuliti demi sakit, dan Kau sudah menanggung semua penderitaan tubuh kita. Sehingga waktu menganggap perjamuan, ingat tubuh ini Dia menyelesaikan sempurna bagi diri kita. Darah yang mengampuni dosa kita sebelum kita melakukan dosa, Dia sudah memberikan jaminan dosa kita terselesaikan. Sehingga penggenapan ini sudah terjadi, tinggal imani setiap saat. Apa yang belum digenapi? Dia turun. Jadi ingat, trompet-trompet jangan sibuk dengan trompet, tunjuk trompet, sangkatala sibuk dengan apa?
dia memenuhi semua penggenapan janji, memenuhi rencana agung bagi dunia ini. Dalam ayatnya yang ke-16 dan ayat 17, Yesus menyatakan identitasnya sebagai Mesias dan Anak. Dia menyatakan identitasnya ini menunjukkan bahwa tindakan Allah itu cepat, tepat waktu. Sehingga waktu Yesus, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus tidak ulur-ulur waktu. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau lihat waktu dipercepat. Karena Yesus setelah melakukan, dia mulai ketika dia dibaptis sebagai tanda awal dia melakukan pelayanan. Dia tidak ulur-ulur waktu, buang-buang waktu, karena dia pegang waktu dan mengendalikan waktu. Sehingga yang dia lakukan, dia sencololama berenang di dalam, menikmati lautan. Tapi dia segera bangkit dari air. Dia segera bangkit dari apa? Dari dosa kita. Dia bangkit untuk apa? Untuk melakukan penggenapan rencana Allah, yaitu menyelamatkan manusia lewat kayu salib. Maka itu dikerjakan oleh Yesus. Dia segera melakukan itu. Ketika Yesus keluar dari air adalah langkah awal untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah anak Allah yang menjadi penggenapan dari keselamatan manusia. Langkah awal yang Yesus sementara lakukan, baptisan simbol, tanda pertobatan. Tapi sesudah Yesus dibaptis, itu yang nampak. Nampaknya apa? Nampaknya apa? Tritunggal bekerja. Tritunggal bekerja terjadi lagi. Tritunggal ini tidak banyak dibicarakan di dalam firman Tuhan setelah itu. Tiga pribadi ini bekerja serentak pada waktu kapan? Pada waktu penciptaan Kejadian 1. Allah pada awalnya, Yesus berfirman, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan. Jadi Tritunggal bekerja pada penciptaan. Bahkan pada waktu menciptakan manusia, mereka bertiga pun juga pribadi mereka berbicara pada diri untuk menciptakan manusia. Dan itu terjadi lagi saat di mana baptisan Yesus terjadi. Baptisan Yohanes tiga pribadi tidak muncul. Tapi waktu Yesus selesai dibaptis, Tritunggal menyatakan keseragaman, kebersatuan untuk menunjukkan bahwa awal pelayanan dimulai oleh Yesus. Yang dilakukan, Allah buka langit, suara dari surga, Roh Kudus turun merpati. Yesus ditugaskan untuk korban bagi Bapak Ibu dan saya. Tritunggal bekerja untuk karya penyelamatan dunia. Penyelamatan dunia bukan satu orang saja, tapi ada Tritunggal di dalamnya. Jadi ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri. Jadi waktu kita dibaptis, apa yang terjadi? Muncul karunia-karunia rohani. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam diri kita untuk menggenapi rencana Allah. Dia memberikan karunia kepada kita. Jadi kalau mau dibaptis, sadar-sadar, pikir, sadari, ingat makna dari baptisan. Tetapi ada gereja-gereja yang lebih condong untuk baptis dewasa, bukan baptis anak-anak. Apakah anak-anak boleh dibaptis? Boleh. Dari kecil pun boleh. Kenapa? Tergantung orang tua yang sudah percaya bahwa dia akan membimbing. Karena baptisan adalah langkah awal di mana dia mulai dituntun rohaninya untuk masuk sampai kepada pelayanan kalau dia masih kecil. Tapi kalau baptis sudah dewasa, adalah dia sudah siap secara dewasa untuk melayani Tuhan dan mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi bukan masalah cara dibaptis dan kapan dibaptis, tapi bagaimana kita mengerti dan memahami bahwa waktu saya dibaptis itu artinya saya
baptisan roh dan baptisan api sudah diberikan. Kita menerima sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu sudah dibaptis di tempat ini? Sudah. Ada yang belum? Anak-anak belum? Mereka kok anak selalu bilang, Mama tolonglah Grandview supaya dibaptis. Nanti bagaimana Grandview saya masuk surga? Lalu apa jawab? Bukan masalah dan tanda masuk surga itu password, bukan itu media. Itu hanya simbol baptisan. Kita sudah siap secara dewasa untuk melayani. Jadi semua kita sudah terikat dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kita. Jadi waktu minta pelayanan, jangan menolak pelayanan. Bukan berarti semua masuk program baru kita bilang ini sesuai konteks. Kalau kata menolak pelayanan, penggenapan rencana Allah tidak berlaku bagi kita. Masing-masing punya pilihan. Karena Yesus bilang apa wajib, seperti apa yang Yesus lakukan. Wajib itu apa? Baptis. Tetap harus dibaptis. Kalau sampai besar belum dibaptis, dia belum siap masuk dalam pelayanan. Bagaimana caranya saya dibaptis? Bertobat, terima Yesus, lalu itu tanda kamu dibaptis. Jadi artinya apa? Ingat bahwa saya dikuburkan, sekarang saya diangkat naik. Ini apa? Untuk melakukan penggenapan rencana Allah dalam melayani pekerjaan. Jadi di dalam ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus berkenan bukan kepada manusia, Allah berkenan bukan kepada manusia. Dekat-dekat mati. Makanya bangsa Israel saya bisa dekat. Perjanjian lama tunggal, pribadi dia yang minta dukungan supaya dia bertobat, dia dipulihkan. Di zaman sekarang, Yesus jadi tumbal kita. Seperti itu. Dia jadi korban bagi kita. Maka yang Allah lihat, yang Allah tertarik bukan kita. Yang Allah tertarik Yesus. Maka hargai, hormati, cinta dia. Cinta dia cara hormat apa? Menghargai. Kebangkitannya yang pertama adalah hari di mana Tuhan harus bersekutu. Jadi kesibukan apapun, masak-masak, lakukan apa-apa di rumah, sakit, dan lain sebagainya, kalau bisa datang pergi beribadah, lakukan itu. Karena kita masing-masing bukan bertong kasih ke orang, tapi pribadi masing-masing akan menerima upah dari setiap yang kita kerjakan. Jadi baptisan bukan hanya tanda pertobatan, tetapi panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang sudah baptis, ingat panggilan kita untuk taat melakukan seluruh firman Tuhan yang disampaikan dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jangan diamkan Roh Kudus, berikan makan tiap hari dengan firman. Baptisan adalah awal dari perjalanan iman. Jadi kalau anak-anak kita dibaptis masih kecil, mereka adalah awal dari perjalanan iman mereka, di mana orang tua punya peranan penting untuk mendidik, mengarahkan mereka sampai kepada pertumbuhan demi pertumbuhan dan menghasilkan. Itu tugas kita orang tua. Jadi jangan waktu dibaptis bangga-bangga dengan dibaptis, kalau kasih biar anak-anak, kasih biar anak-anak lakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah, maka Tuhan meminta pertanggungjawaban dari orang tua. Tapi waktu kamu sudah besar atau dibaptis adalah kesiapan kita untuk melayani pekerjaan. Jadi mintalah Roh Kudus, karena Roh Kudus memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Ingat, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, apa itu? Perjanjian lama, dia ada di atas kita. Perjanjian baru, dia ada di dalam. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dia tidak hanya memberi kuasa untuk melayani, tetapi dia membentuk kita menjadi serupa dengan yang sudah lama dulu. Gambar dan berupa itu sudah habis, dimakan, ya diambil, hilang, mau dikembalikan lagi.
talenta, potensi-potensi ilahi, kreativitas dalam diri kita akan muncul. Makanya waktu kita dibaptis, selesai muncul karunia-karunia rohani dalam diri kita. Untuk apa? Memperlengkapi pelayanan di gereja ini. Jadi baptis di mana, layanilah di gereja itu. Jangan baptis di situ, tapi pelayanan di tempat lain. Karena waktu kamu dibaptis, karunia rohani diberikan, tujuannya perlengkapi jemaat yang kamu dibaptis saat itu. Itu namanya apa? Tahu diri. Bukan yang paksa, memang di mana kita melayani boleh. Tapi sadar-sadar di mana kamu dibaptis, di mana kamu didoakan, di mana pertama kamu belajar bertumbuh secara rohani untuk Anda. Di tempat di mana kamu memulai bersama Tuhan. Jadi turunnya Roh Kudus saat Yesus dibaptis mengajarkan kita bahwa kuasa Allah menyertai kita yang taat kepada-Nya. Jadi kuasa Allah menyertai kita. Roh Kudus bukan sekedar hadiah atau pemberian, tetapi Dia adalah penolong yang memimpin kita untuk menjalani hidup untuk memuliakan. Jadi ketika kita memberi diri kita dibaptis, serahkanlah seluruh hidup kita dan biarkanlah Tuhan menuntun hidup. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang berbuah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kepada siapa? Bukan kepada Allah. Yang kasih Allah harus berlaku kepada sesama manusia. Jadi ingat, baptisan mengingatkan kita bahwa kita yang sudah dibaptis saat ini, kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan menjadi apa? Milik Allah. Karena waktu Allah bicara, inilah anakku, artinya pengakuan dari surga menyatakan identitasnya sebagai Mesias. Jadi waktu kita dibaptis, Allah pun mempromosikan kita bahwa identitas kita menjadi miliknya, dan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini dapat merampas hidup kita dari kasih Allah. Jadi penyakit tidak akan pernah bisa merampas, kematian tidak akan pernah merampas, pergumulan hidup tidak akan pernah merampas kita dari kasih Allah. Karena label kita jelas, milik kita jelas, tanda kita jelas, lewat baptisan kita milik Allah. Kita sudah dimeterai, sudah diberi tanda, sudah diberi label, sehingga karunia-karunia rohani yang Allah berikan kepada kita, pergunakanlah dengan takut akan Tuhan. Jangan sia-siakan. Jadi yang terakhir, seperti Yesus menerima kuasa Roh Kudus, setelah baptisan kita pun dipanggil untuk apa? Siap melayani dengan hati yang penuh dengan ketaatan. Melayani di mana saja, di marketplace, tempat di mana Tuhan taruh kita, layani itu dengan segenap hati. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam rumah, di kantor, apapun yang Tuhan kasih, potensi yang sudah Tuhan kasih kepada kita, layanilah dia dengan segenap hati. Buktikan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan label kita, yaitu tanda baptisan itu, benar-benar nyata di dalam diri kita. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semangat